Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah datang memenuhi undangan saya untuk ikut pemaparan dalam modul 1.4, yaitu tentang budaya positif calon guru penggerak. Saya kira untuk budaya positif ini tidak cuma untuk calon guru penggerak, untuk semua bapak ibu guru juga harus menerapkan budaya positif. Itu sebelum lebih lanjut, saya mau sedikit membuka sebagai pengantar ya. Oke, ini saya dapat kata-kata ini waktu rukol kemarin, nasihat Gus Dur tentang kopi. Kopi terdiri dari 3 unsur, yaitu kopi, gula, dan rasa. Di mana kopi itu simbol orang tua, gula sebagai sosok guru, dan rasa itu simbol seorang siswa. Bagaimana maksudnya? Di sini misal, jika kopi terlalu pahit, lantas siapa yang salah? Pasti gula yang disalahkan. Selanjutnya, jika secangkir kopi itu terlalu manis, lantas siapakah yang salah dalam kasus ini? Gula. Gula terus. Kalau ada apa-apa, gula. Kenapa kok tidak orang tua, atau tidak kopi, atau tidak yang lain? Terus yang ketiga, kasus berikutnya adalah ketika komposisi takaran antara kopi, gula seimbang dan sesuai dengan lidah kita, siapakah yang mendapatkan apresiasi? Pasti kopi. Kopinya mantap, enak gitu, ya kan? Hikmah atau pelajaran dari 3 kasus di atas adalah kurang lebih seperti kasus dalam dunia pendidikan kita, di mana guru sebagai gula biasanya akan menjadi pihak yang salah ketika sang murid atau rasa mengalami kesalahan. Tetapi ketika murid atau rasa itu mantap, baik atau berprestasi, maka orang tua si murid yang biasanya akan berdiri berkaca pinggang sambil menepuk dadanya, anak siapa? Maka sebenarnya menjadi ikhlas seperti gula adalah sifat mulia, karena gula tak tampak diri karena dia telah melarutkan diri ke dalam, tetapi dia sangat penting lagi bermakna. Karena meski gula pasir itu telah memberi rasa manis pada kopi, tapi orang akan menyebutnya kopi manis, tidak ada kopi gula. Kira-kira begitulah hidup. Kadang kebaikan yang kita tanamkan tak pernah disebut orang. Sebaliknya kesalahan kita akan dibesar-besarkan. Maka ikhlaslah seperti gula, larutlah seperti gula. Tetaplah jaga semangat untuk memberi kebaikan, tetap jaga semangat untuk menebar kebaikan. Itu filosofi dari kopi menurut mantan Presiden Indonesia. Selanjutnya, tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.
baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tubuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Budaya positif di sekolahan, yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Konsep utama budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, terus disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Di sini perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Maksudnya di sini adalah kalau di lingkungan sekolah itu anaknya nyaman dengan lingkungan sekolah, pasti dia dalam belajar sikapnya positif. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi kalau siswa tidak ada kontrol, sama juga ayam dilepas liarkan, tidak dikasih makan, maka ayam itu tidak akan bisa jinak. Kegiatan kepala tangan, ada A dan B. Anda dan teman Anda, sobeklah secari kertas kecil, tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkanlah di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuai sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepangan. Ya, baratkan kita sama teman kita memegang kertas, kita kepal, dan teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Dalam hal ini B pasti bisa dengan cara membujuk, mengancam, mengherdik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Ya, itu. Dengan cara itu pasti akan bisa terbuka. Ya, kalau tidak bisa cara A, B, C, dan seterusnya. Menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan di mana West teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, di sini ilusi guru mengontrol murid. Yang berikutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Disiplin positif. Apa tuh makna disiplin positif itu? Nah. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplian yang artinya
Mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid, disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, yaitu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Oke, nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seorang. Terus kebajikan universal, yaitu nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Selanjutnya kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai kebajikan universal yang menjadi tujuan pendidikan nasional adalah profil pelajar Pancasila. Kebutuhan dasar manusia, realitas kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, karena manusia memiliki dunia berkualitas masing-masing. Lingkaran kebutuhan dasar manusia itu ada 4. Yang pertama bisa, dan di sini mengimplementasikan materi CGMP di sekolah. Ya, untuk nantinya saya bedah di slide berikutnya. Untuk bebas, di sini bebas belajar dengan teman sejawat dan upgrade diri. Senang itu bisa healing dan bisa belajar yang menyenangkan. Diterima, disayang itu biasanya ada di dalam keluarga dan teman-temannya atau bapak dan bapak ibu guru. Ini ada satu kasus. Ibu Rumi adalah seorang wali kelas 10 nama SMA Harapan Bangsa. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid kelas bernama Denny. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Denny yang seringkali meminta uang saku mereka dengan paksa, sehingga teman-teman merasa terganggu dan keberatan. Uang tersebut ia gunakan untuk membeli makan siang di kantin. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Rumi, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kiranya apa alasan Denny melakukan hal itu? Di sini dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Rumi sebaiknya mencari tahu alasan Denny melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Denny. Yang pertama, Denny lapar dan orang tua tidak membawakan bekal makan siang dan tidak diberi uang saku. Teman Denny yang melaporkan ke Bu Rumi secara diam-diam itu dia
ternyata ada rasa sayangnya kepada temannya itu, kepada Denny. Dia merasa hebat karena temannya menjadi takut dan menuruti keinginannya. Ada yang bisa muncul juga itu. Kalau ada kayak kasus Denny ini juga merasa itu. Selanjutnya Denny merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tua karena selalu bekal yang sama. Selanjutnya Denny hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Jadi sebagai guru kita harus dalam menangani suatu kasus itu harus melihat, jangan melihat ke lebih dalam. Jangan langsung kita menjas seorang siswa, oh kamu bersalah gini gitu. Posisi kontrol dan restitusi. Baik. Indah kurang, dan sini adalah ada satu kasus Indah kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Eko menanyakan pertanyaan kepada Indah, dia menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta ia tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Indah yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Eko pada saat itu membiarkan teman-teman Indah menertawakan Indah yang tergagap malu luar biasa, dan malahan minta Indah untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidung karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Kelas menjadi gaduh dan anak-anak tertawa melihat Indah. Di sini kalau kita sebagai guru melihat kasus kayak gitu, kita sebagai guru kalau melihat kasus kayak itu, apakah kita itu setuju dengan tindakan Pak Eko? Terus menurut kita tindakan Pak Eko terhadap Indah itu hukuman atau konsekuensi? Ya, kalau ada kasus kayak gini itu termasuk hukuman. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Yang dinamakan hukuman biasanya menyakitkan, terus tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Ya, biasanya hukuman itu kalau siswa kita hukum pasti di kemudian hari ketika anaknya itu sudah lulus pasti masih teringat. Ya, seperti halnya saya dulu waktu SD itu karena saya nakal, saya ditimpa satu buku paket itu sama guru saya. Itu kalau hal-hal kayak hukuman kayak gitu pasti teringat. Korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti. Hukuman pasti menyakitkan. Perilaku pasif agresif meningkat. Ya, kadang ada anak-anak kalau ada model hukuman itu ada yang menjadi agresif, ada yang menjadi pasif juga ada, dan ada juga yang jadi baik juga ada. Sistem tindakan akan berjalan bila murid tidak takut. Ya. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah
kamu harus bla bla bla. Murid atau anak membenci peraturan. Kalau hukuman pasti itu kan karena melanggar peraturan. Pasti ya kalau dia melanggar pasti ya juga dia akan membenci peraturan tersebut. Berikutnya konsekuensi. Sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek, ya. Jadi masuk di sini, misalkan kita untuk menghadapi kasus sama anak didik kita ya memberikan konsekuensi. Dalam arti ini kita komunikasi antara anak itu, jangan nanti konsekuensi kita menjadi hukuman. Korban bisa diberikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Dalam arti tidak nyaman untuk waktu sebentar, bukan waktu lama. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kalau siswa itu sudah berkonsentrasi, misalkan sudah tidak membolos lagi, ya, kita sebagai guru ya konsekuensi kita sama anak didik kita harus memantau, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Ya, jadi kalau kita ada suatu, misalkan kasusnya tadi membolos, ya kita tanyakan kamu melakukan apa, konsekuensinya apa, gitu ya. Terus restitusi. Restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilaku, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lainnya. Jadi di sini setelah konsekuensi itu kita ke retribusi ya keyakinan, ya, agar kita memberikan misalkan teguran kepada siswa kita tidak membenci kita, gitu. Lanjut untuk hukum, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu biasanya negatif. Kalau kita berhukuman pasti negatif. Contohnya awas kalau dilakukan lagi, ya nanti awas kamu. Modelnya hukuman pasti paksaan, mendorong, menyalahkan diri, konsep diri buruk. Murid akan belajar menyembunyikan kesalahan. Kalau siswa itu dihukum, murid itu dihukum, ya pasti sembunyi-sembunyi. Dia tidak akan, Pak, saya yang melakukan, gitu. Mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas atau kesalahan. Dampak pada murid, dia akan menjadi marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Jadi hukuman itu melukai, seperti halnya di slide tadi. Untuk hukuman itu pasti akan teringat terus. Hukuman itu dibuat dulu, ya, tidak ada kesepakatan langsung. Nah, ini hukumannya ini. Menyakitkan, guru mengalami konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, dan merendahkan. Jadi kalau kita jadi guru ya sebisanya lah
untuk hukuman itu kita jangan terapkan, karena nanti efeknya dia masih mengingat apa yang kita lakukan. Terus konsekuensi itu netral, ya, konsekuensi itu netral, tidak negatif, yang tidak positif. Contohnya lakukan apa ya yang saya katakan, ya. Jadi antara guru dan siswa itu ada komunikasinya, stimulus, ada respon, terus mendorong kepatuhan, konsep diri baik, murid atau anak belajar taat peraturan, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif, kehilangan hak, waktu jeda seorang diri atau timeout, penahanan. Sudah diketahui masuk akal, ya. Kalau konsekuensi itu biasanya kita sudah buat dengan kesepakatan. Terus misalkan kita mengajar, kalau telat nanti hukumannya untuk konsekuensinya ini, gitu. Dan dibuat oleh guru dan muridnya, membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensinya. Jadi kalau kita tidak, sebagai guru tidak menghukum dan tidak menghukum, sebaiknya kita ya setidak-setidaknya ada konsekuensi antara kita dan murid kita. Restitusi positif. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Teori kontrol, jadi ada kontrolnya juga. Mendorong disiplin positif, konsep diri kuat, murid anak belajar memecahkan masalah, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri, berupa undangan untuk mengadakan restitusi dibuat oleh murid atau anak, ya. Menguatkan guru menyebut keyakinan kelas membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid anak, ya. Jadi kalau restitusi itu bertolak belakang dengan hukuman. Kalau hukuman itu dari guru, kalau restitusi itu peraturannya dari murid sendiri. Di sini ada beberapa pertanyaan, ya. Tindakan guru ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang pertama, kalau ada tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, ya. Untuk lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, jadi murid diminta untuk push up 15 kali, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, membersihkan tumpuan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran berikutnya. Oke, untuk jawaban saya ya. Ya, untuk mencatat itu kan biasa kalau ada bapak guru hukuman.
lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolahan, hukuman. Murid diminta untuk push up, hukuman. Menggantikan kertas temannya, jelas konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu, tidak mengenakan sepatu di sekolahan dalam seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran wajib. Ya, di sini kenapa kok lari mengelilingi lapangan basket 2 kali? Itu termasuk konsekuensi. Nah, itu bedanya di keterlambatannya 10 menit. Biasanya itu sudah ada konsekuensinya antara kita sama dengan murid kita. Kelima, posisi kontrol. Yang pertama, berdasarkan pada teori Dr. William Glasser, ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Orang tua atau atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah: yang pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan penghukum, ya ini, tadi kan ada 5 penghukum dulu. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Penghukum, nada suaranya pasti tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, ya. Kalau kita kadang lihat teman kita ada yang matanya itu melotot, itu pasti baru marah. Dan jari menunjuk-nunjuk, mengerti. Hasilnya bagaimana kalau menghukum kayak gitu? Kemungkinan murid itu marah dan dendam atau bersifat agresif. Kalau kita biasa kalau menghukum, pasti anak kita itu jadi agresif atau pendendam, ya. Ada tipenya, ada yang agresif, juga ada yang pendendam. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak guru akan menggores kendaraan tersebut dengan paku, ya. Pasti setidaknya yang saya catat ini itu, ya, kalau kita memberi hukuman, ya akan terjadi hal-hal yang kayak begitu. Membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Membuat merasa bersalah, nadanya suaranya memelas, halus, sedih, dan bahasa tubuhnya merapat pada anak atau lesu, ya. Hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, ya. Walaupun caranya kayak dilus-lus gitu, malah lebih berbahaya kalau menurut dokter ini, karena emosi akan tertahan rapat di dalam. Murid menahan perasaannya,
Tidak seperti murid dengan gurunya pengukur, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Membuat merasa bersalah juga berbahaya juga, karena itu tidak langsung terluapkan tapi tersimpan dalam hati. Sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif ini berupaya hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Teman, nada suaranya pasti ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyumnya jenaka. Kalau menggunakan metode teman itu akan hasilnya murid akan merasa senang, akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, murid hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh guru tersebut dan belum tentu berlaku sama dengan guru yang lainnya. Jadi kalau kita biasa akrab sama siswa, itu siswa kita biasanya kalau ada apa-apa itu menemui kita. Nah, ada baiknya juga, tapi negatifnya ya kayak di ketergantungan. Sebagai pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pemantau atau itu biasanya nadanya suara datar, bahasa tubuhnya ya formal. Kalau kita mendekati kasus dengan pemantau, hasilnya akan murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan sesuatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggalkan seorang diri. Wah, enggak kita di dulu berat, saya sana yang baru tidur. Manajer ya. Selanjutnya manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan
dirinya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi waktu tentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukannya. Jadi seorang manajer itu sudah mampu untuk tadi sebagai teman dan pemantau. Namun bila kita mengingatkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri, di mana manajer atau murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seseorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke dalam kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Manajer nadanya suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini pada posisi manajer, maka seorang guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu menginginkan suara, meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal. Tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda guru menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan suatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan memberikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar dan permasalahan tertentu dengan bimbingan guru. Jadi kalau kita ada suatu kasus, terus siswa itu kita bimbing bisa terselesaikan masalahnya, nah itu berarti kita sudah sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ya, sebagai guru ya harus bisa semuanya, jangan cuma salah satu. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Nah, itu dua hal yang berbeda. Keyakinan kelas adalah nilai kebaikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, ya. Lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gazan, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Ya, secara prinsip seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Keyakinan itu sudah ada kesepakatan antara guru dan siswa. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih
rinci dan konkret. Ya. Keyakinan berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jumlahnya tidak terlalu banyak agar mudah dipahami dan diingat. Sebaiknya menjadi hal yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatannya lewat curahan pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini kenapa kok beda? Peraturan kelas artinya kalau keyakinan kelas itu sudah dikomunikasikan antara seorang guru dan siswa. Jadi kedua belah pihak sudah menyepakati. Segitiga restrukturasi. Proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Melalui segitiga restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang berikutnya memberikan penawaran bukan paksaan. Dalam kasus ini untuk penanganan kasus itu ada yang menggunakan segitiga restitusi. Nah, untuk segitiganya gini. Itu di dalam segitiga itu ada validasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Ya. Di sini itu biasanya menstabilkan identitas. Dulu kita panggil anaknya, terus kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu ya. Salah itu tindakan yang salah gitu. Pasti ditanya siswa itu. Kita gali apa permasalahannya. Sehingga langsung kita menjas keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati ya tadi keyakinannya. Kita keyakinannya kelas, kita keyakinan kelas tadi yang sudah disepakati. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu untuk menstabilkan identitas. Ya, dalam penanganan kasus permasalahan siswa bisa menggunakan segitiga ini, yaitu validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Ya, untuk menstabilkan identitas ya kita salah satu contoh pertanyaannya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Gitu. Terus pada tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu ya. Sebagai bapak guru pasti sudah menggunakannya dalam penanganan kasus. Pasti digali, siswa yang ada permasalahannya pasti digali. Jadi lebih ya. Habis itu kalau ada siswa yang bermasalah ya tadi sudah menggunakan keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati antara guru dan siswa. Ini untuk segitiga restitusi jabaran lagi. Yang pertama tadi kan menstabilkan identitas. Untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal
karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba memenuhi kebutuhan dasarnya. Namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal, ya. Jadi kalau kita misalkan ada anak nakal, itu ada terjadi kasus, biasanya dia di rumahnya itu dia sebagai anak-anak yang biasa, kalau di sekolah dia ingin mencari jati dirinya, ya. Gini toh saya, ya, gagal, membuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusinya dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, sebagai guru, alangkah baiknya kita menggunakan pendekatan itu, stabilkan identitas, ya. Jangan kadang anak yang kalau satu kali kita menjas anak gini ya, itu memang kita membuat siswa itu semakin menjadi gagal. Beda lagi kalau anak kita sudah membuat kesalahan terus. Nah, itu kemarin dalam permasalahan ya, katanya kita harus menggunakan jalur langit. Jalur langit itu apa? Mendoakan anak tersebut. Yang segi resolusi berikutnya, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Padahal kamu melakukan hal yang lebih buruk dari ini, ya. Untuk kita membuat tindakan yang salah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru, ya. Jadi dalam penanganan kasus dengan segitiga resolusi validasi tindakan yang salah, kita itu memotivasi siswa. Intinya itu, agar tidak mengulangi tindakan yang sama terus. Segitiga resolusi berikutnya, menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah pertama dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Apa yang kita percaya sebagai murid kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa, ya? Hal-hal pertanyaan kayak gitu itu bisa kita gunakan dalam menanyakan keyakinan kelas. Penting untuk menanyakan ke anak
kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Nah, jadi kita sebagai pendidik harus bisa memotivasi anak-anak kita. Apakah kamu ingin menjadi orang-orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Nah, sebagai pendidik lagi ya meyakinkan, untuk keyakinan itu kita tanamkan dia keyakinan yang positif, yang bertanggung jawab dan percaya diri. Karena bertanggung jawab dan percaya diri pasti dia akan menjadi siswa yang baik. Kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang yang seperti itu. Guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka menjadi seorang seperti itu. Ketika anak sudah mendapatkan gambaran jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak tetap fokus pada gambar-gambaran tersebut, ya. Sebagai guru, sekali lagi kita harus bisa memotivasi siswa didik kita, ya. Seperti halnya kalau kita mengajarkan, ya, kita pasti memberikan contoh-contoh orang-orang yang sudah sukses, anak kakak-kakak kita yang sudah sukses. Pasti ya kan, siswa tersebut pasti akan hatinya akan terbangun. Terima ternyata sudah selesai. Ya, dan terima kasih sudah berpindah. Oke, demikian pemaparan saya tentang budaya positif, ya. Semoga kita sebagai pendidik pikiran kita selalu positif, ya. Itu aja dari saya. Apabila ada tutur kata yang tidak enak di hati Bapak Ibu guru, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.